Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastors, kehidupan para hamba Tuhan maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang baru kami upload, Anda langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube ini. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita bertiga, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya. Tentunya sulit bagi semua orang untuk bicara mengenai keterbatasannya, mengenai kelemahannya. Karena secara jujur, mungkin kita kepingin bicara mengenai kelebihan dan keberhasilan kita di hadapan semua orang, termasuk para hamba Tuhan juga ini. Tetapi kenyataannya manusia terbatas dan banyak kekurangan. Bagaimana seorang hamba Tuhan bicara mengenai keterbatasan dan kekurangannya, baik di hadapan jemaat secara umum, atau mungkin juga di dalam khotbah atau di dalam relasi personal dengan jemaat. Bagaimana seorang hamba Tuhan bisa bicara apa adanya secara jujur dan transparan, bicara mengenai kelebihan dan kekurangannya di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Semua ini kita akan bahas di Ngopas edisi ke-54 dengan judul Bagaimana Hamba Tuhan Bicara Soal Keterbatasan dan Kekurangannya. Kita ditemani oleh dua narasumber, Pendeta Hengki Chok dari Los Angeles. Selamat datang Pak Hengki di Ngopas sekali lagi. Dan juga terima kasih untuk kasih kesempatan lagi. Puji Tuhan. Dan juga yang kedua ditemani oleh Bapak Kuncoro Angkawijaya dari Surabaya. Selamat datang Pak Kuncoro. Apa kabar? Halo. Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Bergabung di sini. Ya, senang sekali nih. Apalagi kedua-dua bapak-bapak ini senyum-senyum semua, pasti lagi happy nih kelihatannya nih ya. Apa yang bikin Pak Hengki happy nih dari LA nih, kelihatannya bisa share 1-2 hal yang bikin mukanya berseri-seri. Ada apa Pak Hengki? Well, bikin muka berseri-seri adalah kesempatan bisa kembali ada di sini. Ngopas ini bagi saya itu adalah satu acara yang menarik, di mana kita bisa berbicara secara cukup terbuka. Tapi di sisi lain juga dalam beberapa bulan terakhir ini saya bersyukur untuk kesempatan mencoba beberapa inovasi ya yang sementara coba mau dijalankan, berhasil atau tidak berhasilnya itu masih menunggu, tetapi paling enggak kita berusaha menyesuaikan diri dengan masa pandemi yang kalau Tuhan mengizinkan akan berubah menjadi endemi. Ya, dengan kata lain, lalu bagaimana kita sekarang mempersiapkan diri? Baik. Thank you. Pak Kuncoro juga nih, thank you ya. Pak Kuncoro juga nih ketawa-ketawa nih. Pak Kuncoro ada apa nih kelihatannya nih? Berseri-seri mukanya, Pak. Belajar bahwa kalau kita punya Tuhan itu, ini bukan basa-basi ya, tapi memang begitu ya. Belajar bahwa kalau kita sudah punya Tuhan Yesus, itu sudah cukup. Amin. Ya, nggak berarti bahwa hidup itu nggak ada tantangan. Tapi justru bagaimana menemukan kedamaian di tengah badai itu ya. Amin. Ini mungkin kedengaran klise ya, basa-basi ya, tapi itu justru di dalam masa-masa pandemi yang tadi Pak Hengki Chok sampaikan itu, kita total lockdown dan segala macam itu ya, itu justru punya waktu untuk masuk ke dalam kamar tertutup itu bersama dengan Tuhan dan menggumuli berbagai pertanyaan, hidup kok kayak gini ya. Ini kelihatannya kemudian bagaimana Alkitab atau firman Tuhan itu seakan-akan dipertemukan dengan realita gitu ya. Lalu what is the solution gitu ya? Akhirnya kembali kepada sesuatu yang sangat mendasar sekali bahwa if you have Jesus, it's enough. Amin. Luar biasa ya. Ini kalau hamba Tuhan ngomong seperti ini bukan di mimbar, ini kelihatannya memang jujur nih betul-betul. Oke, Bapak-Bapak, terima kasih buat kehadirannya di Ngopas. Kita akan bicara mengenai bagaimana hamba Tuhan bicara soal keterbatasan dan kekurangannya. Nah, pertama-tama, kenapa topik ini penting sih untuk kita bicarakan? Apakah isu ini sebetulnya isu yang relevan di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan? Mungkin ke Pak Hengki terlebih dahulu, terus nanti kita ke Pak Kun, kita tanya, kenapa penting sih kita harus repot-repot ini rekaman seperti ini, ngomongin mengenai hal ini? Silakan Pak Hengki.
Ya, saya kira relevan ya. Karena kita tuh ada kalimat, manusia itu nggak ada yang sempurna. Tetapi sadar nggak sadar, seorang hamba Tuhan itu seringkali dituntut untuk menjadi sempurna. Ya, baik karena tuntutan jemaat maupun juga karena tuntutan dari diri sendiri. Dan bahkan sebagaimana biasanya, ini pengalaman saya sendiri, seringkali yang dituntut menjadi sempurna itu bukan cuma si hamba Tuhannya, tapi juga suami atau istrinya, bahkan termasuk anak-anaknya. Ya, jadi saya kira penting sekali untuk bisa melihat dan mengaplikasikan bahwa ya hamba Tuhan itu juga manusia gitu, pendeta juga manusia gitu. Dan saya yakin ini perlu didengar bukan hanya oleh hamba Tuhan lainnya dan juga terutama oleh pemimpin-pemimpin gereja lainnya, oleh majelis nih terutama nih ya. Tapi kalau kita bicara mengenai situasi real sebetulnya dengan permasalahan-permasalahan ini, bagaimana seorang hamba Tuhan bicara mengenai keterbatasan, kekurangannya, situasi real apa sebetulnya Pak Hengki yang kita bicarakan? Kalau kita bicara mengenai situasi realnya itu banyak sekali ya, karena itu bisa berkaitan dengan pribadi, nomor satu, personal, kelemahan, kekuatan pribadi. Yang kedua itu adalah berkaitan dengan pelayanannya, ya. Dan dua hal ini sebenarnya dua topik yang sama sekali berbeda. Jadi saya nggak tahu hari ini kita akan membicarakan lebih ke mana, karena ini topik yang besar sekali, bicara mengenai pribadi atau bicara mengenai pelayanannya. Karena itu masing-masing angle-nya itu akan berbeda gitu. Saya kira barangkali yang kalau bisa saya katakan ya, untuk kita sekarang ini barangkali prinsip yang kita perlu pegang, kita ketika melihat seorang pendeta sebagai seorang leader di gereja, kita perlu melihat dia dari dua hal. Apakah isu itu adalah isu yang bersifat personal, atau isunya itu adalah sesuatu yang bersifat public, bersifat, kalau saya bisa pakai istilah profesional gitu, ya kan? Nanti kita akan lihat hopefully kedua-duanya kalau bisa di dalam rekaman ini. But thank you Pak Hengki buat sudut pandangnya. Nah ke Pak Kunchoro nih sekarang. Kenapa sih Pak kita harus repot-repot bicara mengenai hal ini? Apa isu ini relevan di dalam kehidupan hamba Tuhan? Silakan Pak Kunchoro. Seperti yang pernah kita bicarakan di sesi yang sebelumnya ya. Salah satu dari kunci yang paling berbahaya pada diri pemimpin Kristen, nah apalagi gembala, itu adalah sense of insecurity. Itu di dalam leadership itu semua tahu itu. Tapi masalahnya begini, banyak pemimpin tidak membahas tentang hal itu, dan bahkan banyak pemimpin yang tidak tahu tentang hal itu. Saya punya pengalaman bagaimana saya dipersulit oleh orang-orang yang saya pandang respect ya, dan orang-orang itu level gelar mereka itu berkali-kali lipat di atas saya, orang dari luar negeri dan segala macam. Tapi ketika dia itu merasa terancam, maka tindakannya itu tidak rasional. Apalagi kalau dibandingkan dengan standar kekristenan. Padahal dia mengklaim dirinya itu sebagai seorang missionary, seorang yang hamba Tuhan yang senior dan segala macam begitu. Tapi tindakannya itu sangat tidak rasional sekali. Jadi saya memperhatikan dan mengamati, oh begitu ya, ternyata insecurity itu bahaya sekali. Nah, saya juga masih ingat ya, saya ini kan dulu pengusaha, lalu kemudian dipanggil oleh Tuhan untuk akhirnya menyerahkan diri sebagai full time ya. Nah, sebelum itu saya juga menjadi aktivis, menjadi istilahnya jemaat awam gereja ya. Nah, jemaat awam gereja itu kayak seperti tadi Pak Hengki ngomong, itu menuntut itu besar sekali sama hamba Tuhan gitu ya. Dan itu sebenarnya menimbulkan pengharapan-pengharapan yang tidak realistis. Ya. Nah, terus kemudian hamba Tuhan, apalagi kalau hamba Tuhan itu mohon maaf ya, istilahnya makanannya dia itu dari gaji di gereja. Itu waduh, tekanan buat dia, apalagi buat istrinya dan anak-anaknya itu betul-betul sangat luar biasa. Saya pernah mengetahui beberapa kasus di mana anak-anak hamba Tuhan itu yang kemudian tidak tahan, kemudian dia memberontak. Misalnya saya tahu anak pendeta yang suka merokok, padahal dia benci rokok. Saya tanya kok bisa begitu? Nah, ketika saya ajak bicara, itu caci maki keluar semua mengenai masalah pelayanan papanya. Bukan dia benci papanya.
tapi dia benci pelayanan di gereja. Nah, nah ketika saya loncat ke kapal yang lain menjadi full timer, saya masih ingat ketika saya pulang dari seminari, saya diminta untuk diundang untuk mengajar di kota Jogja. Yang mengundang saya itu seorang profesor, seorang yang sangat dihormati di Yogyakarta, dan dia itu punya kritik berat terhadap gembala sidangnya. Gembala sidangnya cukup terkenal, saya nggak usah nyebut namanya ya. Di Jogja itu cukup terkenal, manusia terkenal itu. Nah, tapi kritiknya keras karena dia orang dalam gitu ya. Jadi orang dalam itu sering rapat sama pendeta itu dan segala macam. Jadi dia tahu. Terus kemudian dia mengkritik terus. Kemudian suatu hari ketika saya mendengarkan dia itu, saya ngomong sama hamba Tuhan ini. Pendeta itu ya punya kesulitan loh. Maksudnya kamu ngeritik-ngeritik kayak gini nih, kalau kamu dalam posisi dia apa bisa? Gitu. Nah, kan manusia itu kan juga harus survive gitu loh. Nah, terus dia itu diem ya karena mungkin dia level edukasinya yang tinggi ya. Dia langsung nangkep. Iya ya Gun, saya nggak pernah mikir sisi itu loh. Saya nggak pernah mikir kalau pendeta itu bisa juga hidup di dalam ketakutan ya. Saya pikir, dalam hati saya mikir, siapa yang nggak takut kalau rekan kerja sehebat kamu gini? Jadi kelihatannya situasi ini betul-betul real ya, kelihatannya ya. Jadi bukan sesuatu yang kita ada-ada, dan memang bagaimana caranya seseorang itu memiliki sebuah transparansi, kejujuran di hadapan rekan kerja, di hadapan para pemimpin gereja, seorang hamba Tuhan. Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat signifikan pada akhirnya di dalam kehidupan, baik itu kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga dan kehidupan maksudnya secara keseluruhan seorang hamba Tuhan. Bukan begitu ya Pak ya? Ya. Ya. Baik, saya kalau boleh nambahkan dikit ya. Saya juga mengenal komunitas gereja yang punya hamba Tuhan cukup banyak, pendetanya cukup banyak. Saya menemukan bahwa setiap kali saya duduk dengan pendeta-pendeta tersebut secara pribadi, wah saya melihat pribadi-pribadi Kristus, jujur. Tapi kalau sudah ketemu di dalam ruang rapat, waduh, bisa berubah ya. Itu kayak harimau yang saling mengelilingi satu harimau yang lain. Waduh, ini adalah problema yang sangat real bagi kita ya. Betul. Jadi hamba Tuhan itu, aduh, kalau kita nggak bisa manage ini dengan baik. Betul. Jadi itu sebetulnya berhubungan dengan integritas, berhubungan dengan bagaimana hamba Tuhan itu adalah satu keutuhan yang tidak bisa dipisahkan. Kehidupan pribadi, kehidupan organisasi, kehidupan gereja, dan lain sebagainya ya. Luar biasa pengamatan-pengamatan itu. Nah, kira-kira kita akan masuk nih melihat sebetulnya ketika kita bicarakan topik seperti ini, dasar Alkitab apa sebetulnya yang bisa kita pegang? Dalam arti begini loh, bicara secara transparan dan jujur, kehidupan kita di hadapan jemaat. Nah, mungkin Pak Hengki bisa bantu kita nih di dalam hal ini. Kira-kira apa saja sih Pak dasar Alkitab yang bisa kita pegang ini Pak, untuk seorang hamba Tuhan dituntut untuk bicara secara jujur di dalam kehidupannya di depan jemaat. Silakan Pak Hengki. Saya kira bukan hanya dari saya aja ya, tapi Pak Kuncoro, Pak Kian juga tahu banyak dasar-dasar yang bisa diambil. Tapi waktu memikirkan hal ini, ada dua bagian Alkitab yang dua atau tiga, tapi dua ini yang paling muncul kepada saya. Yang pertama itu dari Paulus, ya, dari Paulus, dia tulis kepada jemaat Roma, ya. Dan kalau saya bacakan itu dari Roma pasal 7, mulai dari ayat 15, dia ngomong kepada jemaat Roma, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ini kan menunjukkan seorang hamba Tuhan yang mengakui bahwa dia tidak selalu melakukan apa yang dia tahu dia harusnya lakukan. Dan dia ngomong kepada jemaat. Tetapi, dan di sini prinsipnya, kita nggak pernah tahu secara spesifik apa yang dipermasalahkan oleh Paulus, apa yang menjadi isu dalam Paulus. Ya kan? Dan saya kira ini menjadi pattern bagi kita ketika berbicara mengenai apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita, yang nanti barangkali baru kita akan bicarakan lebih mendalam lagi. Tapi
poin yang diangkat oleh Paulus di sini mengingatkan kita bahwa kita sebagai pendeta tidak boleh dan tidak perlu untuk berusaha menampilkan diri sepertinya kita ini adalah manusia yang sempurna. Ya, orang datang ke gereja sekalipun mereka punya tuntutan yang barangkali nggak realistis, mau pendetanya itu sempurna. Saya ingat dulu pernah ada seorang pendeta ngomong begini, kalau mau cari pendeta yang sempurna, ada. Saya bisa kenalkan dua pendeta yang sempurna. Satu udah mati, satu belum lahir. Mau cari pendeta yang sempurna, itu satu udah mati, satu belum lahir gitu. Ya, dengan kata lain ya, you may wish, you may dream on, tetapi nggak akan ketemu gitu. Dan jadi saya kira sebagai pendeta kita nggak perlu ya untuk bilang kayak berusaha menampilkan diri sebagai seorang yang sempurna. Ya, nanti kita bisa bicara lebih lanjut lagi mengenai seberapa jauh kita menunjukkan kelemahan kita, kekurangan kita. Tapi mungkin kita mulainya dari sana ya. Pendeta itu nggak perlulah untuk harus menunjukkan bahwa dia itu sepertinya sudah mencapai gitu ya. Dan kalau saya kaitkan ini dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kunchoro tadi ya, saya ingat dalam Alkitab itu satu tokoh yang bagi saya itu menjadi bahan pembelajaran sebetulnya, Saul ya. Ya, kita jarang khotbah mengenai Saul, tapi Saul ini bagi saya ini seorang tokoh yang menarik sekali. Ya, bagaimana dia ini tokoh yang mulainya dengan baik sekali, tapi bisa berakhir dengan ini kayak dua orang yang sama sekali berbeda gitu. Dan tadi Pak Kunchoro udah bicara mengenai insecurity, dan salah satu isu terbesar dengan Saul adalah rasa insecure. Begitu dia tahu dia ada saingan, habis dia. Anaknya pun sudah jadi masalah. Dia sudah nggak bisa terima Jonathan itu. Karena kenapa Jonathan malah mendukung apa yang notabene itu dianggap sebagai musuhnya dia. Padahal Daud itu bisa diangkat karena apa? Karena dia. Awalnya dia merasa nyaman sekali dengan Daud. Ya kan? Jadi ya, saya kira kembali kepada kata kunci tadi, tidak perlulah kita untuk menunjukkan bahwa kita manusia sempurna. Dan kemudian ayat bagian Alkitab yang kedua itu adalah dari 2 Korintus pasal 12 dan tetap dari Paulus. Nah, di situ lebih menarik karena pasal 12 itu dia berbicara, dan kebanyakan kita menafsirkan bahwa itu dia berbicara mengenai pengalaman pribadinya dia. Dia kan katakan aku tahu seorang 14 tahun yang lalu, nggak tahu gini kan. Tapi kan pada dasarnya dan belakangan kita tahu dia tuh berbicara mengenai dirinya sendiri. Tapi waktu dia berbicara mengenai itu, dia berusaha anonim. Dia tidak sebutkan dirinya sendiri. Nanti sampai kepada dia berbicara mengenai kelemahannya, dan dia katakan di situ, dia bergumul dengan kelemahannya. Tapi kembali lagi, dia cuma menunjukkan, dia punya kelebihan, dia punya kelemahan. Dan Paulus kan berkali-kali ngomong gitu, khususnya kepada jemaat Korintus yang ini jemaat yang nakalnya luar biasa nih, ya kan? Didirikan oleh Paulus, tapi malah mempertanyakan kerasulan Paulus, ya kan? Nah, tapi justru kepada jemaat Paulus, kepada jemaat Korintus, dia mengatakan bahwa di dalam kelemahanlah dia itu punya kekuatan. Jadi dia menunjukkan kelemahan kekuatannya, tapi dia tetap menunjuk segala sesuatu menuju kepada Kristus, bukan pada dirinya. Fokusnya bukan kepada apa yang dia bisa atau apa yang dia tidak bisa. Sekali lagi, kita tidak tahu apa yang jadi kelemahannya. Dia tidak pernah ngomong itu. Apa yang menjadi kelemahannya? At least not in public. Dan itu yang saya kira perlu menjadi model kita. Dan nanti kita bicara itu. Iya, jadi ketika dia bicara mengenai kelemahannya, dia tahu Kristuslah sebetulnya yang memampukan dia untuk melakukan pekerjaan. Di dalam segala hal. Di dalam segala hal. Paulus menunjukkan dalam kekuatan pun dia tidak berbicara mengenai diri sendiri. Bahkan Paulus itu menarik karena waktu dia berbicara mengenai dirinya sendiri, dia justru mengatakan bahwa ketika dia melakukan dengan dirinya sendiri, justru dia itu nyasar gitu loh. Saya kira Paulus itu nggak pernah lepas dari, nah mudah-mudahan saya nggak salah ya, dari traumatic experience bahwa dia itu menganiaya jemaat Kristus. Makanya dia itu makin tua, dia itu menjadi makin humble, kalau kita pakai istilah itu. Awalnya mengatakan saya ini yang paling berdosa di antara rasul, kemudian saya paling berdosa di antara orang-orang suci. Terakhir sekali sebelum meninggal, saya ini orang paling berdosa di antara orang berdosa. Ya kan?
Dan dia bicara itu secara jujur tentunya. Dia bicara secara jujur, tapi atas siapa dirinya. Yep. Ya, dia tidak pernah mengungkapkan secara detail apa yang menjadi masalahnya dia. Nah, di situ pelajaran bagi kita. Kita mengakui, kita tidak menunjukkan kita sempurna, tapi bukan berarti semua kekurangan kita itu perlu dipajang di mana-mana gitu. Ya, nah, nanti kita bicara itu. Nah, itu memang memerlukan sebuah seni juga tuh ya untuk tahu di mana balance-nya begitu loh. Nanti kita akan ke sana. Pak Kunchoro, kira-kira ada hal-hal lain yang ingin Pak Kunchoro tambahkan mengenai dasar-dasar Alkitab? Ada sebuah insight mungkin dari Alkitab yang Bapak dapatkan? Ada banyak, ada 4 ya. Boleh ya? Silakan Pak, singkat Pak. Pertama, 2 Korintus 4 ayat 7. Ini terus terang saya share ya. Saya yakin hamba-hamba Tuhan mungkin ada ayat kunci yang jadi pegangan, tapi di dalam saya pribadi merenungkan Tuhan itu mengizinkan saya itu dibantu oleh istri saya. Istri saya itu selalu menolong saya untuk memahami bahwa I am nobody. Nggak peduli sudah melayani di mana, KKR berapa banyak, mengajar bahkan tokoh-tokoh dari berbagai negara, tapi selalu istri saya itu menolong saya untuk memahami I am nobody. Nah, tentu saja awal-awalnya ya nggak seneng ya, begitu ya. Tapi melalui penderitaan kita belajar ketaatan, begitu firman Tuhan berkata. Dan dari ketaatan itu kita bertumbuh untuk memahami bahwa karya Tuhan itu sedang bekerja bahkan di dalam diri kita untuk membentuk kita ya. Ayat pertama 2 Korintus 4 ayat 7. Jadi hamba Tuhan itu harus selalu ingat apa yang kita miliki itu harta yang tak ternilai, tetapi kita miliki itu di dalam wadah tanah liat. Tanah yang paling tidak ada gunanya. Kalau kita nanam apapun di tanah liat, tanaman pasti mati. Jadi tanah liat itu untuk makanannya api sebenarnya. Dibakar baru bisa jadi sesuatu yang berguna. Jadi selalu ingat kita ini cuma tanah liat. Selalu harus mengingatkan diri tentang hal seperti itu. Jadi ya saya sering kali begitu. Kalau jadi hamba Tuhan pastilah ngalamilah. Satu kali khotbah gitu turun, wah Pak, memberkati, terima kasih. Nah kalau kita nggak hati-hati, waduh. Harus selalu ingatkan. Harus selalu ingatkan. Ini harta memang luar biasa, tapi sayanya ini cuma tanah liat. Harus selalu gitu ya. Dan kemudian yang kedua dari pembacaan tentang dari 1 Korintus 1 ayat 27 sampai pasal 2 ayat 5. Di situ Rasul Paulus berkata bahwa karena dia disaingkan dengan seorang yang begitu terdidik seperti Apolos, seorang yang ahli di dalam retorika, ya di dalam tradisi oratori dan segala macam, dia jelas kalah gitu loh. Nah tapi dia berkata kepada jemaat Korintus, aku bersyukur aku datang kepada engkau bukan mengandalkan kekuatanku atau kepandaianku bicara, tapi aku hanya mengandalkan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam aku dan melalui aku. Nah itu kuncinya. Jadi seringkali saya seringkali dihajarkan Tuhan itu seperti menghadapi tembok ya. Seperti saya tadi sempat cerita mengenai pelayanan di Jogja. Diminta untuk mengajar sebuah kelas pelayanan. Saya sampai di situ dan lalu kemudian selesai mengajar satu sesi, saya dikasih tahu bahwa ternyata ada 4 profesor dari UGM datang duduk di kelas itu. Lah, saya ini barusan lulus S2. Aduh. Itu saya mau melanjutkan sesi kedua itu takut. Takut. Nah, tapi berpegang pada ayat ini ya. Bukan saya. Pokoknya datang kepada Tuhan, Tuhan aku menyediakan diri jadi alatmu. Kau yang berkarya. Lakukan saja. Lakukan saja. Nah, jadi menyandarkan diri bukan pada diri kita, tapi Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Kemudian ayat yang ketiga adalah 1 Korintus 4 ayat 3. Di situ jelas sekali Rasul Paulus berkata bahwa bahkan dirinya sendiri dia tidak berani menghakimi. Karena yang menghakimi itu Tuhan. Jadi apapun perasaan diri kita tentang diri kita itu tidak final.
Kalau istilahnya, saya mendengarkan kuliahnya Pak Joseph Tong itu, perbedaan antara fenomena dan nomena. Perbedaan antara realitas dan fenomena. Perasaan kita atau tuduhan orang itu hanyalah fenomena. Realitas sesungguhnya tentang siapa diri kita, itu ada di tangan hakim yang adil, yaitu Tuhan kita sendiri. So, apapun kata orang, itu tidak menentukan siapa diri kita. Itu cuma fenomena, bukan realitas. Dan yang terakhir ya, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, tadi Pak Hengki tadi bagus sekali. Anda berkata bahwa enggak usah berpura-pura jadi hamba Tuhan itu. Ya. Sebenarnya ya, saya dulu sering mikir-mikir hamba Tuhan itu apa sih? Hamba Tuhan itu sebenarnya adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan Yesus. Itu dulu. Nah, dari situ, ketika orang ngomong, tolong sampaikan firman Tuhan, itu mengalir keluar dengan sendirinya. Pengalaman perjalanan dia dengan Kristus, itu yang dia sharingkan. Menjadi sebuah firman yang hidup. Bukan hanya sekedar pengetahuan. Oh, ini bahasa Grikanya gini. Oh, ini homiletiknya, apa itu, hermeneutikanya gini. No, beyond that. Kenapa? Karena kita berjalan bersama dengan Kristus. Jadi kalau itu keluar dari hubungan kasih cinta kita dengan Tuhan, maka dengan sendirinya kehidupan Kristus yang penuh kuasa itu akan mengalir melalui kehidupan kita, menjamah orang, memberkati orang. Amin. Amin. Jadi sesuatu yang sangat organik ya Pak ya? Bukan dibuat-buat, bukan sesuatu yang sifatnya superficial, tetapi juga sesuatu yang memang betul-betul menjadi ciri identitas daripada siapa kita di hadapan Tuhan. Luar biasa. Thank you Pak Kunchoro. Kalau saya boleh nambahkan satu lagi ya. Pak Kian ngomong kayak gini, saya juga langsung teringat akan dikotomi perdebatan khususnya antara reform dengan karismatik. Ada konsep yang berkata bahwa kalau gitu organik nggak perlu sekolah teologi ya. Nah, kalau orang ngomong kayak gitu tuh ya, kalau khotbah nggak usah persiapan, nggak usah belajar lagi firman Tuhan, sungguh-sungguh eksegesi nggak usah. Nah, kalau orang-orang seperti itu, saya mau tanya, kamu itu sungguh cinta Tuhan atau tidak? Kalau kamu sungguh cinta Tuhan, maka kamu tidak keberatan bayar harga. Belajar itu sesuatu yang harus. Lah, orang Kristen kok bodoh itu gimana toh? Mau memuliakan Tuhan kan nggak masuk akal. Nah, jadi itu adalah ekstrim yang salah juga ya. Betul. Makasih banyak Pak. Wah ini sudah kaya sekali ini, luar biasa. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian yang terakhir nih, di mana how to ya sekarang ya. Bagaimana kalau gitu seorang hamba Tuhan bicara apa adanya? Di satu pihak tidak membesar-besarkan siapa dia, tetapi di pihak lain secara jujur bicara mengenai keterbatasan dan kekurangannya. Kira-kira prinsip-prinsip apa yang bisa diberikan kepada para hamba Tuhan, baik itu berbicara secara pribadi maupun bicara secara umum, secara publik, begitu ya, baik itu di mimbar ataupun di tempat-tempat atau di platform yang umum. Mungkin bisa Pak Hengki bisa bantu kita, kira-kira prinsip-prinsip apa yang bisa diberikan kepada para hamba Tuhan untuk bicara apa adanya, begitu loh Pak. Silakan Pak Hengki. Prinsipnya itu mendasar sekali. Untuk segala sesuatu tuh ada waktunya. Itu kan Alkitab. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau di setel sedikit, segala sesuatu itu ada waktu dan ada tempatnya. Jadi prinsip saya begini. Apa yang kita bicarakan di publik itu berbeda dengan apa yang kita bicarakan di kelompok kecil. Ya, ada hal-hal yang kita bisa ungkapkan di publik. Dan menurut saya, apa yang diungkapkan di publik itu tidak boleh mendetail, kecuali kalau ada relevansinya. Jangan kita itu demi supaya bahwa kita dikatakan seorang hamba Tuhan yang otentik, yang punya integritas, lalu semua yang kotor-kotor itu diangkat keluar. Nggak perlu. Dan itu nggak bijaksana, itu salah, karena nggak ada gunanya. Ya kan? Nah, Paulus dia mengangkat kekuatannya karena kenapa? Dia punya tujuan, ada sesuatu yang dia mau capai. Kepada jemaat lain dia nggak ngomong itu, dia hanya ngomong kepada jemaat Korintus dan hanya dalam bagian itu saja. Ya kan? Jadi apa yang kita bicarakan di mimbar itu harus ada tujuannya. Jadi bukan cuma sekedar supaya saya kelihatan bahwa saya ini humble, saya ini terbuka, saya ini otentik, bukan. Tapi juga kemudian ada hal-hal barangkali yang lebih mendetail, yang perlu dibicarakan kepada accountability group-nya. Ini yang dulu dalam beberapa
episode yang lalu saya pernah membicarakan ini, pentingnya accountability group. Penting sekali bagi kita punya orang sekitar kita untuk bisa minta pertanggungjawab kita dan menanyakan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya kita nggak akan suka. Yang kita tidak akan senang gitu. Kok dicecer kayak begitu terus, kita berikan dia hak. Ya. Nah, tapi juga di sisi lain kepada jemaat, dan di sini peranan kita sebagai hamba Tuhan penting. Kita perlu menunjukkan kepada mereka apa yang kita sebut sebagai message, ya. Dan ini dalam bahasa Inggris, ya. Waktu saya berbicara mengenai message, saya suka membagi kata message itu di dalam dua kata gitu. Ini cuman ilustrasi yang saya pakai sebagai pengkhotbah, ya. Jangan dilihat secara grammar. Message itu bagi saya adalah mulainya dari apa? Message itu selalu mulai dari mess. Di dalam message itu harus ada mess. Karena ke dalam message itu kalau tidak ada messnya, jemaat akan melihat ini terlalu diawang-awang gitu. Berbeda sekali antara apa yang dikhotbahkan dengan apa yang dialami. Ya kan? Kita bisa pakai istilah khotbah kita tuh harus grounded, harus ini dan itu. Tetapi bagi saya itu adalah message itu harus ada messnya di dalam. Tapi kemudian bagian kedua dari message itu adalah AGE, dan ini permainan kata. Ya, dalam bahasa Inggris waktu kita mengatakan age atau aged, ya aged, itu adalah sesuatu yang sudah lewat. Dengan kata lain, kita bukan cuma sekedar mengatakan pada jemaat apa yang menjadi kekurangan kita, tapi juga menunjukkan kepada mereka harapan sesudah pergumulan itu. Ya kan? Kita Jumat Agung itu kan bukan akhir dari segalanya. Yang ada itu kan masih ada Paskah dan masih ada hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan bahkan masih belum berhenti. Cerita kita kan belum berhenti di situ. Kita ini masih menunggu parusia, menunggu kedatangan Kristus kedua kali. Cerita kita ini belum berakhir. Masalah kita ini belum selesai. Makanya ada pandemi, ada ini, itu segala. Karena urusan kita belum selesai. Kita ini kan pilgrims dalam perjalanan ke surga. Kita belum sampai ke tujuan. Ya kan? Nah, jadi nomor satu, apa yang perlu disampaikan di publik, sampaikan di publik, tetapi juga perlu ada batasnya. Jadi masing-masing itu perlu ada levelnya, ya, perlu diberitakan atau tidak. Tapi waktu diberitakan juga dengan jujur menunjukkan bahwa ya ada harapan. Tidak semuanya ini always is a mess gitu. Ini adalah satu journey. Dan ini yang kemudian memberi harapan pada pendengar bahwa oh iya dia ngalami kayak gitu. Dan dia bisa menunjukkan apa yang dia pelajari. So masih ada harapan untuk saya. Saya juga bisa nih. Kalau dia bisa kayak gitu, saya juga bisa. Ya, hal yang berikutnya saya kira penting juga ya. Cuman mungkin kita nggak waktu bicara ini. Kadang-kadang apa yang dianggap kelebihan atau kekurangan itu sebenarnya bergantung kepada isunya itu pribadi atau profesional. Saya sengaja pakai istilah profesional karena maksudnya begini. Kadang-kadang yang dianggap kekurangan pendeta itu adalah hal-hal yang bersifat pribadinya dia. Misalnya gini, dia pendeta yang introvert. Bukan orang yang suka socialize. Setiap kali disuruh datang ikut acara gereja apa semua, bagi dia itu pergumulan besar itu. Tetapi dia ini bisa khotbah dengan bagus. Nah, kita mengatakan pendeta nggak boleh introvert. Loh, kayak kalau ikut Pak Kuncoro tadi yang ciptakan siapa? Kan Tuhan yang ciptakan dia kayak begitu. Ya terimalah dia. Jadi dengan kata lain, kadang-kadang yang menjadi isu yang diangkat menjadi kekurangan pendeta itu bukan sesuatu yang sah. Tetapi itu lebih ke arah skill set yang nggak cocok, yang tidak tepat gitu. Kita pendeta namanya pengkhotbah kan. Karena di seminari kita biasanya dilatih dalam professional skills. Kalau saya kembali Pak, saya sengaja pakai istilah itu untuk menunjukkan perbedaan antara personal dan personal dengan profesional, karakter dan profesional. Kita dilatih berkhotbah. Yang nggak heran kalau kemudian kita punya kemampuan untuk berkhotbah. Tapi belum tentu kan saya dilatih untuk memimpin rapat. Saya dilatih untuk nyusun anggaran gereja atau membuat visi dan misi gereja, organisasi gereja, kan belum tentu. Itu sebabnya ada lembaga seperti Hagai Institute yang mengajar untuk bagaimana supaya bisa jalan. Ya kan, seminari kan nggak bisa ngajar kayak gitu punya. Seminari kan fokusnya ngajarin khotbah. Hagai kan nggak ngajar berkhotbah. Saling melengkapi. Jadi kita mesti membuka mata ya, melihat bahwa yang kadang-kadang kita anggap kelemahan itu cuman karena skill setnya berbeda. Ya, dia
kuat dalam public ministry, tetapi mungkin punya kelemahan dalam hal-hal yang bersifat personal. Dia mungkin bukan bagus dalam konseling. Nah, kalau itu terjadi, carikanlah rekan kerja yang bisa menutupi itu. Carikanlah sekretaris yang bisa menolong si pendeta ini yang nggak pernah bisa ingat nih kapan ada rapat, kapan ada apa, siapa yang mau dikunjungi. Bantulah dengan tim besuk yang kuat gitu, dengan tim besuk yang bagus. Karena tidak semua pendeta itu akan merasa nyaman dengan pembesukan misalnya. Kita harus akui. Ya kan? Walaupun itu merupakan bagian dari pelayanannya, tetapi kadang-kadang situasinya kan agak awkward gitu. Nah, tetapi kemudian kalau isunya itu adalah hal-hal yang bersifat pribadi, misalnya kelemahannya, ya, dan saya angkat karena saya tahu ada pendeta yang suka berbohong. Ini adalah isu yang merupakan dosa yang masih ada dalam dirinya. Nah, dia perlu diminta pertanggungjawaban. Dia perlu diminta pertanggungjawaban. Ya. Mencari cara bagaimana dia secara pribadi mungkin di counseling, mungkin bahkan terapi untuk supaya kemudian dia bisa mengatasi apa yang menjadi isu. Apalagi kalau atau misalnya pendetanya suka pornografi misalnya. Oh, dia pinter, dia tahu caranya nutup. Tetapi perlu dikonfrontir dengan hal-hal seperti itu. Nah, itu konfrontirnya jelas nggak di atas mimbar, ya kan? Tetap dihadapi secara pribadi karena isunya ini pribadi. Jadi itu secara garis besar, secara sangat besar perlu adanya teamwork, perlu adanya keterbukaan, dan terakhir kalau saya bisa dari si pendetanya barangkali adalah kita perlu belajar ya bahwa kita tuh bisa open, tapi tidak harus merasa diri vulnerable, dan itu dua hal yang berbeda. Terbuka, tapi tidak perlu khawatir bahwa kalau saya terbuka saya itu vulnerable. Nah, tentu gereja perlu menciptakan suasana aman seperti itu. Bukan hanya aman bagi jemaat datang, tapi juga aman bagi pendetanya untuk bergumul supaya dia itu makin lama makin menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Saya rasa itu memang memerlukan sebuah sebuah seni juga dan sebuah hikmat bijaksana untuk tahu gitu loh kapan harus berbicara. Seperti yang tadi Pak Hengki katakan, tahu apa yang dibicarakan di publik, tahu apa yang dibicarakan ketika kita sedang one to one mestinya. Atau juga mungkin tahu kira-kira apa yang harus saya bicarakan ketika saya ada di dalam situasi tertentu gitu ya. Jadi itu betul-betul memerlukan suatu hikmat bijaksana dan juga sebuah art juga saya yakin untuk kita tahu gitu loh kira-kira apa yang harus kita bicarakan pada konteksnya. Terima kasih banyak Pak Hengki, itu sangat-sangat helpful sekali. Kita ke Pak Kunchoro nih. Pak Kunchoro, kira-kira prinsip-prinsip apa Pak yang bisa diberikan kepada hamba Tuhan untuk bisa bicara secara transparan dan juga berani untuk bicara mengenai kelemahannya? Silakan Pak. Aku jujur ya, aku merenungkan pertanyaan ini dari tadi sambil dengarkan Pak Hengki. Karena saya ini tadi pertama-tama itu jawaban yang muncul di dalam benak saya itu adalah saya juga masih belajar. Saya punya kelemahan, saya mengakui saya punya kelemahan. In progress ya. Karena seringkali bahkan, mohon maaf ya, saya kalau khotbah di gereja itu mungkin ini saya kan ada satu gereja saya sekarang diminta untuk bantu juga mendampingi mereka itu bahkan yang bagian editing untuk upload di YouTube itu dia tuh siap-siap. Kalau saya yang khotbah dia siap-siap. Siap-siap skip perkataan saya. Jadi saya belum mampu, mungkin belum sampai pada level seperti disiplin Pak Hengki ya, yang bisa memilah-milah detail non-detail sesuai dengan kategori. Tapi itu prinsipnya itu Pak Hengki tadi disampaikan itu benar sekali. Karena bahkan Tuhan Yesus melakukannya demikian, bukan? Bahkan para rasul kan pernah tanya, kamu ini kan kepada Tuhan Yesus, mengapa kalau engkau bicara di depan mereka, engkau selalu bicara dengan perumpamaan, ya toh? Kan Tuhan begitu. So yes. Saya memang, kalau saya sih memang dari dulu orangnya apa adanya ya. Bukan karena orang Surabaya ya Pak? Ya karena orang Surabaya juga Pak. Tapi sama aja. Pak Egi kan orang Makassar, sama seperti orang Surabaya itu. Ini saya pertama-tama saya menyadari bahwa I am nobody. I am nobody. Ya. Saya masih ingat Tuhan kasih hikmat ya mengenai masalah kerendahan hati. Dulu ketika masih dalam proses pemuda remaja gitu, sungguh-sungguh melatih diri supaya rendah hati.
Nah, ketika orang rendah hati gitu, saya menemukan bahwa usaha untuk rendah hati itu sebenarnya konyol dan palsu. Akhirnya Tuhan kasih hikmat kepada saya. Bagaimana sih orang Kristen itu betul-betul bisa rendah hati? Kalau orang Kristen itu menemukan siapa dirinya di mata Tuhan. Jadi ketika kita bertemu realitas yang sebenarnya, jadi siapa diri kita di mata Tuhan. Nah, kalau kita dikasih tahu Alkitab, Tuhan melihat dari surga dan dia menemukan tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada. Nah, jadi kalau memahami bahwa diri saya tidak benar, itu tidak ada kemauan untuk menonjolkan diri itu. Malu-maluin toh. Udah tahu bohong, membohongi diri sendiri. Nah, begitu. Nah, pertama menyadari siapa diri kita sendiri di depan Tuhan. Bukan diri kita sesuai dengan kepahaman saya ini bagaimana, atau diri kita di mata orang lain itu memandang saya bagaimana. Bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah apa yang Tuhan pahami tentang diri kita, dan kita memahami bagaimana Tuhan melihat diri kita. Kita itu nggak layak, nggak mampu, kita itu punya kelemahan, tapi Tuhan itu mencintai kita. Nah, Tuhan yang memampukan dan melayakkan kita. Itu privilege yang luar biasa. Jadi yang ada itu dalam hati itu adalah rasa syukur. Kalau melayani Tuhan itu senang sekali. Kenapa? Karena ucapan syukur. Aku ingin sekali untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu poin yang kedua. Tadi tentang vulnerability ya. Ini sesuatu yang ini ketika saya studi di Fuller Theological Seminary. Fuller itu memang rada aneh ya. Kalau dari tradisi kita itu seringkali dikatakan bahwa Fuller itu kalau tidak aliran kiri sudah 100% liberal. Ada sebuah seminari yang ketika saya mencoba masuk ke mereka gitu ya, saya dikatakan bahwa semua yang saya pelajari di Fuller itu mereka tidak perhitungkan. Gila nggak? Kuliah di Fuller nggak dihitung sama mereka. Saya harus mulai dari nol kalau ngambil S2 di tempat mereka. Dahsyat. But anyway, salah satu poin yang saya sangat masih ingat sekali adalah mengenai topik vulnerability. Kerapuhan diri kita. Di sana itu justru alirannya itu malah berkata begini. Jadilah vulnerable. Nah, jadi kalau kita itu tidak menutupi diri kita, bahwa faktanya kita itu tidak kuat, faktanya kita itu rapuh, maka itu membuat kita itu tidak sombong, tidak sok, dan tidak munafik. Be vulnerable. Akui bahwa kamu itu memang vulnerable. Kamu itu tidak sempurna. Saya masih ingat ini saudara sepupu saya kan ada di Amerika itu kan ada yang lucu juga ya. Ketika saya selama studi di sana itu selalu dikit-dikit dia ngomong kayak gini. Kamu itu ya mau jadi hamba Tuhan kok kayak gini. Selalu gitu. Kamu itu mau jadi hamba Tuhan kok kayak gini. Saya jengkel. Lama-kelamaan kemudian saya ngomong gini. Kamu ya terus ngomong kayak gitu. Aku putuskan tidak jadi hamba Tuhan. Kamu tanggung jawab sama Tuhan. Dia ketawa. Ampun deh. Memang, tapi gini ya, saya justru menemukan bahwa ketika kita mau mengakui vulnerability ya, jemaat itu bisa identify diri mereka dengan kita. Contohnya ketika menjelaskan konsep-konsep yang tinggi yang Alkitab ajarkan, ya, menjadi hidup kudus, menjadi sempurna. Ngomong kayak gitu di mimbar. Memang luar biasa, jemaat itu wow, gitu ya. Tapi di dalam hati mereka sebenarnya mereka ngomong, iya itu buat pendeta, buat saya mah jemaat biasa, nggak bisa seperti itu. Tapi lain ceritanya ketika pendetanya ngomong, saya tuh mengalami kejatuhan loh. Saya hal seperti ini masih belajar loh. Saya mengakui ini sulit, saya sendiri masih belum bisa. Wah, jemaat itu sekali, ya? Gitu ya. Nah, ini loh. Kalau jemaatnya itu memang belum dikuasai oleh Roh Kudus, yang keluar dari mulut mereka ada caci maki. Oh pendeta kok kayak gitu, enggak layak jadi pendeta. Tapi siapapun yang sudah menerima Roh Kudus, itu dia pasti tersentuh. Dia pasti mikir,
oh gitu ya. Jadi kalau pendeta saja mengalami hal seperti demikian, saya pun juga mengalami demikian. Maka ini adalah proses pertumbuhan yang wajar. Kalau dia berusaha, saya pun juga bisa berusaha. Jadi itu menjadi sebuah kekuatan buat mereka untuk bertumbuh. Gitu. Nah ini ada sebuah perspektif yang jujur saya ingat mengenai masalah itu bukan sesuatu yang diajarkan tapi dituliskan di antara teman-teman mahasiswa dan dibicarakan di antara para dosen-dosen pada saat itu, dan itu teringat di dalam benak saya karena itu sangat berbeda sekali dengan latar belakang kita yang mohon maaf ya Mandarin gitu ya. Nah Mandarin itu kan latar belakangnya itu Konfusianisme. Jadi sangat penting sekali bagi kita itu untuk tidak boleh salah, tidak boleh lemah. Dan bicarakan keberhasilan, boleh dikatakan, dibandingkan dengan kalau ada kelemahan jangan diceritakan. Saya masih ingat saya punya teman baik itu dia dari budaya totok gitu ya. Dia sampai belak-belakan ngomong, saya ajarkan loh sama anak-anak saya, kelemahan kita orang lain tidak boleh tahu. Jadi semuanya itu harus kelihatan sempurna. Dan kita berangkat dari latar belakang itu. Jadi ketika saya dengar mengenai masuk konsep vulnerability, loh saya jadi bingung. Loh, hamba Tuhan kok sampai menunjukkan vulnerability-nya itu gimana? Saya masih ingat suatu ketika itu saya masih pada saat itu lagi terima gajian gitu ya. Gajian kan saya itu harus berdiri di depan administrasi gereja. Nah, di samping saya itu ada seorang pendeta yang sudah lebih senior daripada saya. Dan kemudian saya itu ngomong, "Wah, saya mau jalan-jalan nih habis ini. Tempat-tempat wisata di sini di mana ya?" Terus kemudian teman saya pendeta itu ngomong, "Loh, bukannya lu sudah ada rumah?" Kemudian ngomong santai aja, saya ngomong gini, "Iya, tapi aku lonely kalau di rumah itu." Anda tahu dia diem gitu ya, langsung saya dipegang tangannya, ditarik keluar dari kantor administrasi gereja. Saya masih ingat sekali. Pendeta ini sampai sekarang jadi sahabat baik. Saya ditarik ke tempat sepi gitu, kemudian dia ngomong gini, "Kunchoro, jangan sekali-kali jemaat di gereja ini dengar kalau kamu itu sampai kesepian. Kamu ini hamba Tuhan." OMG. Ya, sesuatu yang sangat berbeda sekali ya Pak ya, sangat berbeda sekali. Tapi dengan maksudnya apa yang ingin kita sampaikan gitu, sebetulnya kita mau menyampaikan satu hal yang sangat jujur mungkin di hadapan jemaat. Jadi ambil jalan tengahnya. Jadi kalau pendeta kerjaannya mengakui saya ini tidak bisa, saya itu tidak bisa, ya jemaat jadi tidak ada semangat. Makanya jalan tengahnya saya tadi dengarkan dari Pak Hengki itu. Betul, harus ada hikmat. Melihat kepada siapa kita itu bicara, dan ketika kita menyampaikan hal-hal seperti demikian, itu memang ada tujuan baik yang hendak dicapai. Iya, betul. Jadi bukan sekedar untuk curhat. Kalau curhat, silakan cari accountability partner. Saran yang baik sekali. Wah, Bapak-Bapak, terima kasih banyak nih untuk waktunya, luar biasa nih. Kalau kita bicara dengan Pak Hengki, Pak Kun kelihatannya nggak ada habis-habisnya. Tapi waktu yang akan membatasi kita sekarang ini, nanti kita akan lanjut mungkin di dalam topik vulnerability ini ya. Kita bicara mengenai bagaimana kita harus bisa vulnerable di depan orang-orang tanpa kita juga menyembunyikan hal-hal tertentu. Puji Tuhan, terima kasih banyak ya Bapak-Bapak, dan jangan bosan kalau misalnya saya minta tolong lagi nanti untuk kita rekaman. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga buat waktu yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, terima kasih juga kalau Engkau menciptakan kami dengan begitu unik di dalam segala macam kelemahan. Tetapi di dalam Kristus, seperti yang Rasul Paulus katakan, kami kuat. Terima kasih ya Tuhan, kalau kekuatan kami bisa peroleh hanya di dalam Kristus. Tuhan tolong bantu kami sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk kami boleh menjadi kuat di dalam Kristus, dan kami berani Tuhan untuk bicara mengenai kekuatan itu yang kami peroleh hanya ada di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk Pak Hengki dan untuk Pak Kunchoro, Engkau memberkati mereka di dalam pelayanan mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.